perkenalkan, nama saya Novianti Nuna. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang implementasi kurikulum darurat COVID-19. Nah, seperti yang kita ketahui, keberlangsungan belajar di rumah ini sampai sekarang menimbulkan permasalahan bagi guru, orang tua maupun siswa. Nah, pada proses pembelajaran ini tidak berjalan lancar seperti pada pembelajaran tatap muka. Dunia Pendidikan memutuskan untuk melakukan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Nah, PJJ sendiri belum cukup bisa menyelesaikan masalah pencapaian pembelajaran itu sendiri. Justru dianggap merepotkan oleh orang tua maupun siswa. Karena adanya hal tersebut, maka Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud memutuskan adanya pedoman pelaksanaan kurikulum pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus, yaitu kurikulum darurat. Nah, kurikulum darurat ini agar nantinya sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, pada pengertiannya sendiri, Mendikbud menjelaskan bahwa kurikulum darurat ini akan mengurangi secara dramatis kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran. Jadi sekolah dapat lebih fokus kepada kompetensi esensial dan kompetensi yang nantinya menjadi prasyarat untuk kelanjutan pembelajaran ke tingkat selanjutnya. Jadi ada 3 opsi yang bisa dipilih oleh sekolah. Yang pertama itu tetap mengacu pada kurikulum nasional. Kemudian yang kedua menggunakan kurikulum darurat. Kemudian yang ketiga melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri. Kemudian untuk penerapannya sendiri tentunya ada modul pembelajaran. Nah, dalam penerapannya ini untuk mengurangi kesulitan pembelajaran di masa pandemi. Jadi kurikulum darurat beserta modul pembelajaran tersebut dapat digunakan gunanya agar guru itu tidak merasa terbebani dengan melaksanakan kurikulum nasional dan siswa ada keterkaitannya dengan kenaikan kelas dan juga kelulusan. Kemudian untuk modul sendiri itu ada modul khusus untuk PAUD dan juga SD. Jadi mencangkup tentang uraian pembelajaran yang berbasis aktivitas. Terdapat 2 jenis modul. Untuk PAUD itu modul belajarnya itu dijalankan dengan prinsip belajar adalah bermain. Jadi proses pembelajaran itu terjadi ketika mereka melakukan aktivitas atau kegiatan sehari-hari. Kemudian untuk tingkat SD sendiri itu modulnya berorientasi pada kompetensi literasi, numerasi, pendidikan karakter, dan kecakapan hidup. Kemudian ada kompetensi dasar yang mencangkup berbagai mata pelajaran. Ada juga mencangkup rencana pembelajaran yang mudah dilakukan secara. Nah, dari penerapan kurikulum ini sendiri, guru dihimbau melakukan asesmen atau penilaian guna menguji kemampuan dan capaian pembelajaran siswa. Nah, hasil dari asesmen ini nantinya sebagai dasar pemilihan strategi pembelajaran dan pemberian remedial atau pelajaran tambahan untuk peserta didik yang masih tertinggal. Namun berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, ada juga hambatan atau kesulitan dari pengembangan kurikulum darurat COVID-19 ini. Nah, itu mencangkup guru, siswa maupun orang tua, terutama dalam pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Nah, berikut hasil wawancara dari seorang guru. Kenalkan saya Romansul PSDB sebagai salah satu guru di Sekolah Dasar di Kota Gorontalo, tepatnya di SDN 91 Cipatat. Saya akan menyampaikan beberapa kendala yang saya hadapi selama pembelajaran jarak jauh di masa pandemi COVID-19. Nah, kendala yang saya hadapi sebagai guru, yang pertama itu terkait konten materi. Kami sebagai guru dituntut untuk membuat konten materi sedemikian rupa, kami dituntut untuk berkreasi sedemikian rupa supaya menciptakan konten-konten materi. Kesulitan yang guru hadapi adalah ketika kami menemukan ada beberapa kendala yang tidak bisa orang tua atasi, seperti anak-anak misalnya tidak punya HP, kemudian anak-anak tidak memahami materi pelajaran, anak-anak tidak mengerti dengan tugas yang diberikan. Kami guru-guru biasanya turun lapangan dalam rangka pembelajaran luar jaringan atau luring. Kami datang ke rumah-rumah siswa yang memang memiliki banyak keluhan. Ketika kami datang di rumah, kendala yang kami hadapi adalah yang pertama, setelah sampai di rumah dari siswa-siswa yang bermasalah ini, terdapat kendala berupa siswa ini sendiri ketika didatangi
warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marwani Simanaguang dari kelas 4 SD. Jadi, tentang pembelajaran jarak jauh atau daring. Yang pertama, tugas yang diberikan guru terlalu berat. Kita diminta merangkum menyalin soal di buku. Kedua, guru memberikan tambahan tugas baru padahal tugas lain belum dikerjakan. Nah, selanjutnya berdasarkan wawancara dengan seorang orang tua dari murid. Nah, itu dia mengatakan bahwa selama pelajaran jarak jauh itu anaknya lebih sering bangun siang dan mengerjakan soal semaunya. Kemudian orang tua juga merasa kewalahan karena harus mengajar anaknya yang orang tuanya sendiri tidak memahami materi pembelajaran tersebut. Sehingga orang tua berharap pada saat itu lebih baik ada pembelajaran tatap muka walaupun tidak setiap hari. Kemudian yang ketiga itu tidak semua orang tua memiliki cukup waktu tinggal di rumah untuk mendampingi anaknya belajar. Tentunya mereka mempunyai tugas utama yaitu mencari nafkah dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Sehingga dapat disimpulkan bahwa adanya kurikulum darurat ini tentunya diharapkan mempermudah proses pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Namun di sisi lain terdapat hambatan atau kesulitan yang dirasakan guru, siswa maupun orang tua. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.